Aku adalah gadis kaya yang pura-pura miskin, dan rela berjualan ikan di pasar demi pria yang aku cinta. Setelah 3 tahun menikah aku akan memberitahu diriku yang sebenarnya. Tapi ternyata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih. Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Samarinda, Madiun, Tasikmalaya dan Bali. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kuala Lumpur dan Taiwan. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Namaku Anindya Prameswari. Satu nama yang mungkin diidentikan dengan prestise, kemewahan, dan garis keturunan yang berada di puncak struktur sosial masyarakat urban. Sebagai putri bungsu dari keluarga Prameswari, dinasti pengusaha besar yang membangun kerajaan bisnisnya dari generasi ke generasi, aku hidup dalam kungkungan kemapanan. Namun, kekayaan yang tampak begitu memesona dari luar, ternyata menyimpan kekosongan eksistensial yang perlahan-lahan menggerogoti sisi terdalam jiwaku. Aku tumbuh dalam istana megah berlantai marmer Italia, bercermin di depan kaca raksasa berbingkai emas, dan bersantap di bawah gemerlap lampu kristal seharga ratusan juta rupiah. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa, datar, tak berjiwa. Aku merasa seolah hidup dalam museum yang indah namun membeku, di mana cinta dan kehangatan manusiawi hanyalah pajangan, bukan kenyataan. Bu, kenapa semua orang di rumah ini selalu bicara dengan suara datar, seolah-olah emosi adalah kesalahan? Karena kita bukan orang biasa, Nindi. Kita punya martabat yang harus dijaga, jawab ibuku suatu hari, sembari menyesap teh Earl Grey dengan anggun tanpa memandang wajahku. Itulah titik di mana aku mulai mempertanyakan segalanya. Di tengah pencarian akan makna eksistensi yang lebih otentik, aku menemukan ketertarikan pada satu hal yang bertolak belakang dari dunia asalku, kesederhanaan. Sebuah ironi, putri dari keluarga konglomerat justru jatuh cinta pada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Dan dalam pencarian itu, aku bertemu Raka. Pertemuan kami sangat tidak disengaja. Hari itu, aku nekat keluar sendirian tanpa pengawalan, menyamar dengan hoodie usang dan celana jeans belel. Tanpa rencana, kakiku membawaku ke pasar tradisional. Tempat yang selama ini hanya aku lihat lewat layar dokumenter atau laporan CSR perusahaan ayahku. Aroma amis ikan, suara tawar-menawar, dan lantai basah berlendir sempat membuatku ingin mundur. Tapi mataku terpaku pada satu sosok. Seorang pria muda dengan tangan kekar yang sibuk menyusun ikan tongkol segar di atas keranjang es. Kemejanya lusuh, namun wajahnya menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan secara rasional. Ada aura keteguhan yang begitu memesona. Seperti batu karang yang menolak runtuh di tengah gelombang kehidupan. Dia tertawa kecil saat seorang ibu-ibu menawar harga ikan dengan sengit. 30.000 ya, nak. Jangan mahal-mahal, emak cuma jualan gorengan. Wah, kalau buat emak cantik satu ini, boleh deh. Tapi lain kali jangan jurus mata berkaca-kaca ya, saya bisa bangkrut nanti. Suaranya berat, sedikit serak, tapi ada kehangatan di dalamnya. Saat dia tersenyum, matanya menyipit. Dan saat itu, aku tahu aku telah jatuh. Namun aku sadar, batas antara kami lebih dari sekadar pakaian dan lingkungan. Ini tentang dua dunia yang berbeda secara struktur sosial dan psikologis. Dan karena itulah, aku membuat keputusan radikal. Keputusan yang bahkan terasa absurd dalam logika orang normal. Aku menyamar jadi gadis miskin dan mulai bekerja di pasar. Nindi, kamu gila? Biarin, Enam.
Aku pengin tahu gimana rasanya hidup kayak orang biasa. Aku pengin tahu rasanya dicintai karena aku adalah aku, bukan karena nama belakangku. Temanku Vina memandangku seolah aku baru saja memutuskan untuk melompat dari gedung lantai 10. Tapi aku tetap pada pendirianku. Setiap pagi, pukul 4 subuh, aku bangun lebih awal dari biasanya. Dari apartemen kecil yang kusewa diam-diam, aku berjalan ke pasar dengan keranjang plastik di tangan dan semangat yang entah datang dari mana. Tanganku yang biasanya hanya menyentuh keyboard laptop kini belajar membelah ikan dengan pisau tumpul. Kulitku yang dulu dilindungi tabir surya mahal kini mulai menghitam, tapi aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup. Hari-hari berlalu dan aku makin dekat dengan Raka. Dia sering mampir ke lapaku, mengajarkan cara mengenali ikan segar dari insangnya, atau sekadar berbagi tawa soal pelanggan cerewet. Hingga akhirnya, suatu pagi yang gerimis, dia berdiri di sampingku lebih lama dari biasanya. "Kamu baru di sini ya?" Aku gugup. Dadaku seperti ditindih batu. Tapi aku mencoba tenang. "Iya, baru seminggu. Namaku Nia." "Nia ya?" Dia mengulang namaku dengan senyum kecil. Nama yang cantik, seperti orangnya. Hatiku mencelos. Suara itu mengalun pelan namun menghunjam dalam. Sejenak aku lupa bahwa semua ini adalah sandiwara. Tapi sandiwara yang membuatku bahagia. Kami berbicara lama hari itu. Tentang pasar, tentang hidup, tentang impian. Raka bercerita tentang ibunya yang sakit, tentang bagaimana dia menjadi tulang punggung keluarga sejak usia 15 tahun. Kadang aku iri lihat orang kaya. Mereka hidupnya enak, gak perlu mikirin besok makan apa. Tapi belum tentu mereka bahagia. Jawabku pelan, nyaris berbisik. Ia menatapku dalam, seolah mencoba membaca rahasia yang kututup rapat. Tapi aku tersenyum, berpura-pura tak ada yang janggal. Hari demi hari, perasaan itu tumbuh. Aku tahu aku bermain dengan api. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berhenti mencintai seseorang yang membuatku merasa begitu nyata? Namun di setiap langkah kecil yang kami lalui, ada suara di dalam hatiku yang berbisik pelan namun tegas. Bagaimana jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya? Apa yang akan terjadi saat sandiwara ini runtuh? Dan aku tahu, saat itu pasti akan datang. Tapi untuk sekarang, biarlah aku menikmati cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan. Cinta yang kubangun bukan dengan kekayaan, melainkan dengan ketulusan. Inilah awal dari kisah yang kelak akan mengubah segalanya. Waktu berjalan seperti air yang perlahan namun pasti mengikis batu. Tanpa suara, tanpa paksaan, tapi meninggalkan jejak. 2 tahun telah berlalu sejak pertama kali aku memutuskan untuk menjalani hidup yang bertolak belakang dengan duniaku sebelumnya. 2 tahun penuh perjuangan, air mata, tawa, dan cinta yang tumbuh dalam ruang paling sederhana dari kehidupan. Selama 2 tahun itu, aku dan Raka membangun hubungan yang tak pernah sekalipun bersandar pada kekayaan atau status sosial. Kami bukan pasangan yang merayakan hari jadi dengan bunga mahal atau makan malam mewah. Tapi kami selalu punya momen untuk saling bertukar pandang di tengah hiruk-pikuk pasar, atau sekadar berbagi seporsi nasi uduk saat istirahat siang. Perlahan namun pasti, aku tahu, aku tak bisa lagi membayangkan hidup tanpa dia. Dan akhirnya, di tengah kesunyian yang hangat dari relung hati kami yang sederhana, Raka melamarku. "Nia," katanya suatu malam, saat kami duduk di tepi kali kecil dekat pasar, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang temaram. "Aku nggak punya cincin berlian, apalagi rumah mewah. Tapi aku punya niat, dan aku punya hati yang cuma buat kamu." Aku terdiam. Mataku terasa panas, tenggorokanku tercekat.
Lalu aku mengangguk perlahan, nyaris tanpa suara. Aku mau, Raka. Dengan atau tanpa cincin, aku mau jadi istrimu. Pernikahan kami digelar 2 bulan kemudian. Bukan di ballroom hotel bintang 5 dengan undangan cetak berlapis emas, tapi di halaman rumah tetangga yang dengan sukarela meminjamkan tempat. Meja makan dihiasi taplak sederhana, kursi-kursi plastik berjejer di bawah tenda sewaan, dan musik pengiring hanya berasal dari speaker tua yang disambungkan ke ponsel milik teman Raka. Tapi atmosfernya lebih hangat dari pesta manapun yang pernah kuhadiri. Aku mengenakan kebaya pinjaman berwarna krem pucat, riasan wajah seadanya, dan tatanan rambut sederhana yang dibuat oleh istri ketua RT. Tapi saat kulihat Raka berdiri di ujung pelaminan dengan sorot mata yang teduh dan penuh cinta, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Kamu cantik banget, Nia. Aku sampai gak percaya kamu sekarang istriku. Dan aku gak butuh percaya, karena aku tahu, aku milikmu sekarang. Kami tertawa kecil. Bahagia. Lugu. Setelah pernikahan, kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bangunannya semi permanen, atapnya bocor jika hujan deras datang, dan dindingnya tipis hingga suara tetangga kadang terdengar jelas. Tapi di rumah itu, kami belajar hidup sebagai suami istri. Kami belajar berbagi ruang, berbagi beban, dan yang paling penting, berbagi cinta yang setiap hari harus kami perjuangkan. Namun dalam kebahagiaan itu, ada satu rahasia besar yang terus kupendam. Identitasku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah mengungkap siapa aku sebenarnya. Di mata Raka, aku hanyalah Nia, seorang gadis dari keluarga sederhana yang katanya bangkrut karena bisnis ayahnya ambruk. Aku membangun narasi itu dengan hati-hati, memastikan setiap detail masuk akal dan tidak mencurigakan. Kebohongan ini bukan karena aku ingin menipunya, tapi karena aku ingin menjaganya dari dunia kelam yang selama ini membuatku merasa seperti boneka dalam kotak kaca. Raka. Iya, sayang. Kamu pernah nyesel nggak nikah sama aku yang nggak punya apa-apa? Dia menatapku dengan penuh ketegasan, namun lembut. Nia, aku nggak nikahin kamu karena kamu punya apa-apa. Aku nikahin kamu karena kamu segalanya buat aku. Aku tahu hidup kita susah. Tapi aku juga tahu, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Aku mengangguk, berpura-pura tenang. Padahal di dalam diriku, hatiku berteriak. Kamu nggak tahu siapa aku sebenarnya, Raka. Kamu mencintai bayangan yang kubentuk, bukan aku yang sebenarnya. Tiap malam, saat Raka tertidur di sampingku dengan nafasnya yang berat dan damai, aku menatap langit-langit rumah kontrakan kami yang retak, dan bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa mempertahankan kebohongan ini? Karena aku tahu, kebahagiaan yang dibangun di atas pondasi rahasia, cepat atau lambat akan terguncang. Namun untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati hari-hari bersamanya, sebelum kenyataan menghantam dan menghancurkan segalanya. Kebahagiaan, bagi sebagian orang, mungkin adalah rumah megah, perhiasan berkilauan, atau foto-foto indah di media sosial dengan latar luar negeri. Tapi bagiku, kebahagiaan kini berwujud jauh lebih sederhana. Sehelai celemek basah berbau amis, sebuah keranjang penuh ikan laut segar, dan peluh yang menetes dari pelipis saat matahari mulai meninggi. Setiap pagi, sebelum ayam jantan menjerit menyambut fajar, aku telah berdiri di dapur sempit rumah kontrakan kami. Tangan ini, yang dulunya lembut karena tak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini telah berubah. Kasar, penuh kapalan, dan sesekali terluka karena pisau atau sirip ikan. Tapi luka-luka itu adalah bukti perjuanganku. Aku memilih jalan ini, dan aku tak menyesal. Nia, kamu gak usah ikut ke pasar hari ini. Kamu capek, kata Raka suatu pagi,
Saat melihatku mengucek cucian ikan sambil meringis kesakitan karena luka kecil di ibu jari. Aku menoleh padanya dengan senyum lembut yang penuh ketegasan. Raka, aku bukan ikut, aku bagian dari usaha ini. Kita jalan bareng, kita susah bareng. Aku nggak mau diam di rumah sementara kamu banting tulang sendirian. Ia menghela napas panjang, menatapku lama. Ada kekaguman yang tak bisa ia tutupi, meski wajahnya tetap diselimuti kekhawatiran. Kamu luar biasa, Nia. Tapi kadang aku takut kamu terlalu keras sama diri sendiri. Aku hanya tersenyum. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada Raka? Bahwa justru dalam kehidupan sederhana ini, aku menemukan nilai hidup yang sesungguhnya, bahwa bau amis ikan yang menempel di kulitku kini terasa lebih bermakna dibanding parfum berharga jutaan yang dulu kugunakan setiap hari. Namun kehidupan tidak selalu membalas kejujuran dan ketulusan dengan kemudahan. Sejak menikah, ada satu sosok yang selalu menjadi duri dalam daging, ibu mertua. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukaiku. Baginya, aku hanyalah perempuan kampung biasa yang bahkan tak cukup cantik untuk berdampingan dengan putranya. Pandangannya terhadapku selalu tajam, seperti pisau yang mengiris perlahan tapi dalam. Kamu ini istri atau kuli pasar? Lihat tuh tanganmu, kotor semua. Perempuan itu harusnya harum, bersih, kayak perempuan kota. Ucapannya menggelegar suatu sore, saat aku sedang memotong ikan di belakang rumah. Aku terdiam. Kata-katanya menggores, tapi aku menahannya. Maaf, Bu, saya memang bukan perempuan kota. Tapi saya cinta sama anak ibu, dan saya akan bantu dia sampai kapanpun. Ibu mertua mendengus. Cinta? Cinta itu nggak cukup. Nia, anak saya butuh istri yang bisa naikkan derajat, bukan menurunkannya. Saya malu punya menantu yang bau ikan tiap hari. Aku kembali menunduk. Menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk. Bukan karena malu disebut bau, bukan karena dihina, tapi karena rasa lelah yang perlahan menumpuk. Aku sudah berusaha menjadi istri terbaik yang bisa aku jadi. Tapi di matanya, semua itu tak pernah cukup. Setiap malam, saat tubuhku lelah dan punggungku terasa remuk karena seharian mengangkat keranjang berat, aku tetap tersenyum saat melihat Raka tertidur pulas di sampingku. Dalam peluhku, aku temukan makna cinta. Dalam cemoohan, aku temukan kekuatan. Dan dalam air mataku yang tak terlihat siapapun, aku temukan keberanian. Aku bau ikan. Iya, gumamku pelan di depan cermin yang retak, tapi aku bahagia karena aku mencintai hidupku yang sekarang. Aku mencintai Raka. Dan aku tahu, semua ini akan terbayar suatu hari nanti. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu rahasia masa laluku masih bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk menyeruak. Dan ketika saat itu datang, aku tak yakin apakah cinta saja akan cukup untuk mempertahankan segalanya. Waktu, seperti pisau bermata dua, mampu mengasah harapan tapi juga mengiris ilusi. Dalam perjalanan yang penuh peluh dan ketekunan, Raka, suamiku, perlahan menjelma menjadi sosok yang berbeda. Bukan karena ia berubah, tapi karena dunia mulai memandangnya dengan cara yang baru. Usaha kecil kami, yang dulu hanya berupa lapak ikan di sudut pasar becek, kini menjelma menjadi jaringan bisnis distribusi hasil laut berskala regional. Dalam diam, aku menyumbangkan ide-ideku, mengusulkan agar ia tidak hanya menjual, tetapi juga mengolah hasil laut, membuat kemasan vakum, membangun branding sederhana di media sosial, dan memperluas jejaring ke restoran-restoran kecil. Raka, gimana kalau kita bikin label sendiri? Misalnya, Segar Laut Raka? Kita bungkus ikan-ikan itu dalam plastik bening, kasih stiker merek, dan kirim ke dapur hotel atau resto kecil.
Mereka pasti suka kalau semuanya bersih dan praktis. Ia memandangku takjub malam itu, di ruang kontrakan kami yang mulai dipenuhi aroma kemasan ikan dan berkas-berkas invoice. Kamu beneran mikir semua ini, Nia? Dari mana kamu tahu caranya? Aku tersenyum kecil, menahan fakta yang tak bisa kuceritakan. Cuma intuisi perempuan, mungkin. Aku menolak duduk di depan. Aku memilih menjadi tangan di balik layar, bayang-bayang di balik panggung. Tapi justru dari bayang-bayang itulah, Raka makin bersinar. Dalam 2 tahun, dia berhasil membeli ruko distribusi, beberapa mobil box, dan sebidang tanah di dekat pelabuhan. Dan ketika uang mulai mengalir deras, status sosial kami berubah secara drastis. Kami pindah ke rumah besar di kawasan pinggiran elit. Sebuah bangunan 2 lantai dengan pagar besi cor, taman kecil di depan, dan interior minimalis modern. Tapi rumah itu, meski megah, terasa seperti ruang gema yang kosong. Karena di dalamnya, perlahan-lahan aku mulai merasa asing. Sebagai istri sah, aku seharusnya bangga. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Terasing dalam rumah sendiri, karena tak peduli seberapa tinggi pencapaian kami, label penjual ikan yang bau tetap melekat di dahiku. Rumahnya bagus sekarang ya, Kak. Tapi istrinya masih kayak emak-emak pasar aja. Ngomong juga masih deso. Kalimat itu kudengar saat arisan ibu-ibu tetangga baru. Mereka tertawa kecil, menyindirku dengan cara yang dibungkus senyum palsu. Aku diam. Mataku menatap piring kue kering, telingaku berdengung pelan. Tapi hatiku mencatat setiap kata mereka, tajam, memukul harga diriku perlahan. Dan ibu mertua, justru kini semakin merasa memiliki legitimasi untuk menyudutkanku. Lihat, Raka sekarang udah sukses. Tapi kamu masih aja keluyuran ke dapur, pegang-pegang ikan, pakai daster murah. Apa kamu gak malu jadi istri miliarder tapi penampilannya kayak pembantu? Aku menahan napas panjang, mencoba bersikap sabar. Tapi lidahku nyaris terbakar menahan semua kebenaran yang tak bisa kuungkap. Bu, saya gak keberatan dibilang seperti itu. Saya memang bukan istri sempurna. Tapi saya selalu dampingi Raka dari nol. Nol? Yang kerja keras itu Raka. Kamu cuma bantu-bantu. Jangan besar kepala. Ucapan itu mencabik-cabik seluruh perasaanku. Padahal dalam setiap ruko yang dibuka, dalam setiap nota penjualan yang bertambah, ada jejak pikiranku, ada energi dan strategi yang kuselipkan tanpa meminta pujian. Tapi dalam narasi mereka, aku hanyalah perempuan kampung yang numpang sukses. Bayangan tanpa suara. Malamnya, aku duduk di beranda rumah kami yang besar dan dingin, menatap langit tanpa bintang. Raka menghampiriku, membawa secangkir teh. Kamu kenapa, sayang? Dari tadi murung aja. Aku menatapnya. Wajah itu masih sama. Lelaki yang pernah mencintaiku di tengah pasar yang bau dan ramai. Raka, kamu bahagia? Ia tertawa kecil. Ya iyalah. Aku punya kamu, rumah besar, bisnis lancar. Kurang apa? Tapi orang-orang masih lihat aku kayak sampah. Bahkan ibumu menganggap aku cuma penghalang di balik kesuksesanmu. Raka terdiam. Tatapannya sendu, namun tak bisa menjawab apapun. Kamu tahu, kadang aku ngerasa makin tinggi kamu naik, makin jauh aku tertinggal. Bukan karena aku berubah, tapi karena dunia gak pernah terima aku apa adanya. Raka menggenggam tanganku, tapi hatiku tetap terasa kosong. Aku masih mencintainya, tapi aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku, Anindya Prameswari, pewaris keluarga konglomerat,
kini dipandang sebagai perempuan kampung yang beruntung menikah dengan pria kaya. Ironi yang sangat menyakitkan. Dan yang paling memilukan, aku tak bisa berkata jujur tentang siapa aku sebenarnya. Karena jika aku melakukannya, aku takut bukan hanya dunia yang runtuh, tapi juga cinta yang selama ini kupelihara dengan susah payah. 3 tahun. 3 tahun lamanya aku hidup dalam kebohongan yang kubentuk sendiri. Bukan karena ingin menipu, tapi karena aku takut kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku, bukan karena nama keluargaku, bukan karena kekayaanku. Selama 3 tahun itu, aku menjadi Nia, istri penjual ikan, perempuan sederhana, menantu yang diremehkan, tetangga yang dibicarakan di balik pintu. Tapi hatiku lelah. Kebohongan, betapapun niatnya mulia, tetaplah racun yang menggerogoti jiwa pelan-pelan. Dan aku tahu, jika aku tidak mengakhirinya sekarang, maka bukan hanya aku yang akan hancur, tapi juga pernikahan kami. Malam itu adalah malam ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Rumah kami dipenuhi cahaya lampu taman. Meja makan didekorasi dengan bunga segar dan lilin kecil, dan ada iringan musik lembut dari speaker. Tidak ada pesta megah, hanya makan malam berdua. Tapi di balik kehangatan itu, dadaku penuh gejolak. Aku sudah bersiap. Rambutku ditata rapi, gaun sederhana tapi elegan, dan di dalam dompetku, aku menyelipkan kartu identitas asli, Anindya Prameswari, Direktur Muda Prameswari Group. Sayang, terima kasih ya. Kamu udah bertahan 3 tahun sama aku yang penuh kekurangan, kata Raka sambil menggenggam tanganku. Kamu bukan kekurangan, Raka. Kamu pelengkap hidupku. Jawabku, suaraku mulai bergetar. Ia tersenyum, tidak menyadari bahwa sebentar lagi dunianya akan berubah. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya, Raka. Aku harus bilang sesuatu. Dan aku harap kamu dengar sampai selesai. Ia mengerutkan kening, tampak waspada. Kamu sakit? Atau ada apa? Aku menggeleng. Tanganku gemetar saat mengambil kartu identitas dari dompetku dan meletakkannya di meja. Namaku bukan hanya Nia. Namaku sebenarnya Anindya Prameswari. Aku adalah putri bungsu dari pemilik Prameswari Group. Aku bukan dari keluarga bangkrut. Aku. Suaraku tercekat. Aku menyamar karena aku takut kamu gak akan pernah mencintaiku kalau kamu tahu siapa aku. Hening. Sangat hening. Seolah dunia menahan napas bersamaku. Raka menatapku. Sorot matanya bukan marah, bukan kagum, tapi terlukai. Jadi, semua ini bohong? Tidak, cintaku tidak pernah bohong. Raka, perjuangan kita nyata. Keringat kita, impian kita, semua nyata. Hanya identitasku yang kusembunyikan. Kamu bohong, Nia? Suaranya meninggi, nadanya mengandung gemuruh luka yang tak bisa disembunyikan. Selama ini aku pikir kita berjuang dari nol bareng. Tapi ternyata, kamu udah kaya dari awal. Mataku mulai memanas. Air mata menggenang, tapi aku memaksakan diri tetap menatapnya. Aku memilih hidup susah bersamamu karena aku mencintaimu. Aku ingin tahu rasanya dicintai bukan karena nama, tapi karena aku sebagai perempuan biasa. Perempuan biasa? Kamu gak tahu apa-apa soal jadi biasa, Nia. Kamu cuma main peran. Dan aku jadi tokoh figuran di cerita yang kamu tulis sendiri. Kata-katanya menamparku. Bukan karena kasar, tapi karena benar. Jadi, sekarang kamu datang sebagai siapa? Nia yang aku nikahi? Atau Anindya Prameswari yang mau ambil alih semuanya? Aku datang sebagai perempuan yang tetap mencintaimu. Aku tidak butuh kekayaan keluargaku. Aku butuh kamu. Rumah ini, hidup kita.
Ia berdiri. Langkahnya berat, penuh kecewa. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat. Aku gak tahu, Nia. Aku gak tahu harus percaya sama apa lagi. Kamu udah bikin aku merasa seperti cuma proyek dalam hidupmu. Aku jatuh terduduk. Gaun yang tadi kupakai dengan harapan bisa membuat malam ini sempurna, kini terasa seperti topeng yang tak bisa kulepas. Raka, tolong jangan jauhi aku. Aku memilihmu ketika aku bisa memilih siapa saja. Itu bukan permainan. Itu cinta. Ia menoleh. Matanya merah. Tapi bukan karena cinta. Karena kecewa. Dan aku mencintaimu karena kamu bukan siapa-siapa, Nia. Sekarang aku gak yakin aku kenal kamu atau tidak sama sekali. Kemudian, ia meninggalkanku sendiri di ruang makan yang tadi begitu hangat. Dan malam itu, ulang tahun pernikahan kami, menjadi malam paling sunyi dalam hidupku, bukan karena tidak ada suara, tapi karena satu suara yang paling ingin ku dengar, tidak lagi mempercayaiku. Jika kebenaran adalah obat, maka aku telah menelannya dengan penuh harap. Berpikir bahwa setelah luka ini dibersihkan, semuanya akan sembuh. Tapi yang tidak kusadari adalah, dalam keluarga suamiku, kebenaran bukan dianggap penyembuh, melainkan pengkhianatan. 2 hari setelah aku mengungkapkan jati diriku kepada Raka, suasana di rumah menjadi begitu tegang. Tatapan Raka berubah menjadi datar. Tidak ada lagi sentuhan lembut di pundakku saat pagi, tidak ada lagi pelukan hangat di malam hari. Ia tak mengusirku, tapi ia juga tak memelukku. Aku menjadi asing di rumahku sendiri. Tapi aku masih menunggu. Aku masih percaya bahwa cinta yang kami bangun tidak akan runtuh hanya karena satu pengakuan. Sayangnya, cinta itu tidak hanya diuji oleh pasangan, tapi juga oleh keluarga mereka. Hari itu, mertuaku mengadakan pengajian kecil di rumah. Undangan tak banyak, hanya beberapa tetangga dan kerabat dekat. Tapi aku tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi penghakiman terbuka untukku. Baru saja aku meletakkan teh untuk tamu, mertuaku berdiri. Wajahnya keruh, matanya tajam. Ibu-ibu sekalian, saya minta maaf kalau hari ini rumah ini kedatangan perempuan yang ternyata bukan seperti yang kita kira. Suaranya terdengar tenang, tapi ada bara dalam setiap katanya. Aku menoleh, jantungku berdetak tak beraturan. Selama ini saya kira dia perempuan miskin yang tulus. Ternyata dia anak orang kaya yang pura-pura miskin. Menipu keluarga kami. Menipu anak saya. Beberapa tamu mulai berbisik. Aku berdiri terpaku. Mulutku kering. Semua mata tertuju padaku. Ada yang kasihan, ada yang sinis, sebagian besar bingung. Tapi mertuaku terus melanjutkan. Kenapa? Baru sekarang ngaku karena udah gak laku? Udah takut ditinggal anak saya? Baru muncul tuh nama besar Prameswari grupnya. Suara tawanya terdengar seperti cambuk. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Tapi bukan karena malu, melainkan karena tak percaya bahwa aku telah menjadi musuh dalam rumah yang seharusnya memelukku. Ibu, kataku pelan, berusaha menjaga kehormatan acara. Saya tidak pernah menipu. Saya hanya ingin dicintai sebagai diri saya sendiri. Oh ya? Jadi kamu pikir kamu bisa main drama di keluarga kami? Gak malu? Pura-pura miskin? Jualan ikan? Makanan kami kamu pegang dengan tangan yang biasa megang bau amis itu. Beberapa ibu tertawa kecil. Suara mereka tajam, menusuk ulu hati. Dan saat itulah aku menoleh ke arah Raka, yang berdiri tak jauh di sudut ruangan, memegangi dinding. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Tapi ia tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Tidak membelaku. Raka, bisikku lirih,
Suaraku bergetar. Katakan pada mereka bahwa ini bukan penipuan. Bahwa aku mencintaimu sejak dulu, bukan karena kamu punya apa-apa, tapi karena kamu-kamu. Tapi Raka hanya menunduk. Ia tidak menjawab, tidak menoleh. Dan dalam diam itu, aku tahu, ia memilih untuk diam. Dan diam, dalam luka seperti ini, lebih menyakitkan daripada cacian. Selesai acara, semua tamu bubar dengan berbagai ekspresi. Mertuaku hanya melewatiku begitu saja, tanpa sepatah kata. Hanya mata yang menghakimi, dan mulut yang mencebik. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang makan. Di depanku, nasi yang sudah dingin. Tak tersentuh. Jadi sekarang kamu malu sama aku, Raka? Tanyaku tanpa menoleh, saat ku dengar langkahnya masuk. Ia tak langsung menjawab. Lalu, pelan, suaranya keluar. Aku cuma bingung. Nia, semua yang kupahami tentang hidup kita, jadi goyah. 3 tahun aku tidur di lantai pasar. Ikutmu angkat ikan, kedinginan tanpa AC. Semua itu bukan akting. Itu aku. Kamu gak bisa melihat itu. Ia menatapku. Ada air di matanya. Tapi itu tak cukup. Ibu merasa kamu mempermalukan keluarga. Mereka pikir kamu hanya main-main. Dan kamu pikir begitu juga. Ia terdiam. Dan diamnya adalah jawaban yang paling menyayat. Aku bangkit. Melangkah ke kamar. Di dalam hati, aku berteriak, bukan karena dendam. Tapi karena rasa sakit ketika seseorang yang kucintai lebih memilih diam, saat aku diserang, dilukai, dipermalukan. Hanya 7 hari sejak aku membongkar kebenaran. 7 hari sejak malam ketika aku melepas semua penyamaran dan berharap cintaku lebih kuat daripada warisanku. Tapi ternyata, 7 hari cukup bagi Raka untuk mengambil keputusan yang akan mengakhiri segalanya. Hari itu, langit mendung. Awan menggantung berat, seakan memahami beban yang menindih dadaku. Aku duduk di ruang tamu dengan buku di tangan, tetapi mataku tidak mampu membaca satu kata pun. Keningku berkerut, pikiranku melayang, ke masa-masa ketika cinta kami terasa utuh. Meskipun kami hanya punya uang pas-pasan dan atap rumah kontrakan yang bocor saat hujan. Raka baru saja pulang. Tapi langkahnya terasa asing. Bukan langkah seorang suami yang ingin pulang ke pelukan istrinya, melainkan langkah seseorang yang membawa keputusan. Dan aku bisa merasakannya, hatiku tahu sebelum telingaku mendengar. Nia, kita bicara. Suaranya tenang, terlalu tenang. Seperti ombak yang memukul perlahan sebelum akhirnya menghantam dan menghanyutkan. Aku meletakkan buku dan menatapnya. Wajahnya datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada air mata. Tapi itulah yang paling menakutkan, ketenangan yang dingin seperti es. Aku sudah pikirkan ini matang-matang. Lanjutnya sambil duduk di seberangku. Aku nggak bisa terus hidup dalam situasi kayak gini. Situasi apa, Raka? Suaraku hampir tak terdengar. Ia menatapku lurus. Aku nggak suka kamu yang berpura-pura. 3 tahun kamu bohong. Aku merasa ditipu. Aku merasa kamu mempermainkan aku. Tubuhku gemetar. Seolah bumi di bawah kakiku bergeser tanpa peringatan. Aku tidak pernah mempermainkanmu, Raka. Aku justru memilih jalur paling sulit demi bisa bersamamu. Demi memastikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku karena aku, bukan karena nama belakangku. Tapi kamu tetap bohong, Nia. Kamu tetap sembunyikan semuanya. Dan sekarang, setiap kali aku lihat kamu, aku lihat kebohongan. Tanganku mengepal. Hatiku retak, tapi aku masih berusaha mempertahankan logika. Apa arti cinta menurutmu, Raka?
Haruskah cinta datang dengan KTP dan rekening bank? Apakah semua yang kita lalui selama ini tidak cukup jadi bukti bahwa aku benar-benar ingin hidup bersamamu? Ia mengalihkan pandangannya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tapi menohok. Mungkin cinta itu butuh kejujuran, dan kamu tidak memberikannya sejak awal. Ia berdiri. Dari kantongnya, ia mengeluarkan selembar kertas, surat cerai. Aku sudah ke pengacara. Aku minta cerai, Nia. Kamu serius? Tangisku pecah. Tubuhku ambruk di sofa. Kertas itu seperti belati yang ditancapkan ke dada tanpa anestesi. Tak ada ruang negosiasi. Tak ada kompromi. Hanya satu kalimat dingin, aku minta cerai. Kamu lebih memilih meninggalkanku daripada memahami alasanku? Tanyaku dengan napas tersengal. Ia menunduk. Mungkin ini yang terbaik. Buat kita berdua. Terbaik buat siapa? Raka? Buat kamu yang merasa harga dirinya hancur? Atau buat aku yang harus menanggung luka karena kamu tak bisa membedakan cinta dan kebanggaan? Ia tidak menjawab. Ia pergi meninggalkanku di ruang tamu yang kini sunyi, hanya diisi suara isak dan detak jam yang berjalan begitu lambat. Waktu seolah menyiksaku. Dan begitulah akhirnya. Cinta yang dibangun di atas kejujuran emosi, diruntuhkan oleh ketidakmampuan menerima kejujuran identitas. Aku, yang mengorbankan segalanya demi cinta yang kurasa suci, kini berdiri sendirian. Ditinggalkan, dicerai, dipersalahkan. Tapi aku masih bernapas. Dan selama aku bernapas, aku akan bangkit. Meskipun hati ini remuk, aku tahu luka ini bukan akhir dari segalanya. Aku mungkin kehilangan Raka, tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Dalam hidup, ada rasa yang lebih menyakitkan dari kehilangan cinta, yaitu ketika kita diperlakukan seperti tidak pernah berarti apa-apa. 1 minggu setelah perceraian dilayangkan, aku masih tinggal di rumah itu, bukan karena aku berharap Raka berubah pikiran, tapi karena aku belum sanggup pulang ke rumah orang tuaku dengan luka terbuka yang belum sempat kubalut. Rumah itu bukan hanya bangunan. Ia adalah simbol perjuangan kami. Bata demi bata disusun dari hasil keringat, ide-ideku, dan mimpi kami yang dulu sejalan. Kini, semua kenangan itu berubah menjadi senjata yang diarahkan padaku. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada sapaan, tidak ada suara. Hanya langkah kaki yang berat dan dingin. Mertua masuk ke kamarku tanpa ketukan. Wajahnya penuh kemarahan, tapi bukan kemarahan karena aku berbuat salah, melainkan karena egonya merasa terkoyak. "Kamu masih di sini?" katanya dengan nada tinggi dan nada sinis menusuk. Aku berdiri pelan. Suaraku tetap lembut, meski jantungku berdetak kencang. "Saya masih kemas barang, Bu. Saya belum tahu mau kemana." Ia tertawa kecil, getir. "Kemana?" "Ke hotel mewah tempat kamu biasa nginep." "Lah, anak orang kaya, kan? Atau balik ke istana emas keluarga kamu itu?" Aku menelan ludah, mencoba menahan tangis yang sejak tadi mendesak naik ke tenggorokan. "Saya cuma butuh waktu sebentar, Bu. Rumah ini..." "Rumah ini apa? Hasil kamu?" "Hah?" Ia menunjuk ke sekeliling, matanya menyipit. "Kamu pikir karena kamu pernah bantu kasih ide, kamu berhak tinggal di sini? Kamu lupa siapa yang punya nama di sertifikat rumah ini? Anak saya, bukan kamu." "Tapi saya ikut berjuang dari nol. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari keluarga saya." Aku membela diri, suaraku mulai bergetar. "Persetan dengan perjuanganmu. Kamu pikir jadi istri cukup dengan angkat ikan dan pura-pura miskin? Itu bukan perjuangan, itu penipuan."
Suara teriakannya menggema. Beberapa tetangga mendengar. Mereka berkerumun di luar pagar, menebak-nebak apa yang terjadi. Aku tahu aku sedang dipermalukan. Tapi aku tidak menyangka kalimat berikutnya akan menghapus seluruh harga diriku. Kamu bau ikan, Nia, dan kamu akan tetap jadi perempuan bau ikan meskipun kamu pakai nama Prameswari. Jadi, silakan, keluar dari rumah ini. Bawa semua drama kamu dan tinggalkan hidup anak saya. Aku tercekat. Tenggorokanku serasa dicekik oleh kata-katanya. Tanganku gemetar saat mengambil koper satu-satunya yang sudah kupersiapkan. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang menghentikan penghinaan itu. Bahkan Raka tidak muncul. Ia memilih absen dari perpisahan yang menyayat ini. Langkahku berat. Koperku kecil. Isinya hanya sebagian pakaian dan satu album foto usang yang dulu kami isi bersama. Saat aku keluar dari rumah itu, ibu mertuaku masih sempat berteriak di belakangku. Kembali ke pasar sana. Mungkin di sana kamu masih ada gunanya. Di sini, kamu bukan siapa-siapa. Pintu pagar ditutup keras. Suara, klik, kuncinya seperti menandai akhir dari satu bab dalam hidupku, bab di mana aku mencoba menjadi bagian dari keluarga yang ternyata tak pernah menerimaku sepenuh hati. Aku berjalan menyusuri trotoar, sendiri, tanpa arah, tanpa rumah. Mata orang-orang yang lewat menatapku. Seorang perempuan bergaun sederhana, membawa koper, dengan mata sembab dan wajah tertunduk. Aku diperlakukan seperti sampah, dibuang, disingkirkan, dan dianggap menjijikkan. Tapi bahkan sampah pun masih bisa didaur ulang. Dan aku bersumpah, luka ini akan kujadikan kekuatan. Waktu tidak benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya menunggu kita terbiasa berdiri sambil berdarah-darah. Baru sebulan setelah aku diusir dari rumah yang pernah kubantu bangun, kabar itu datang. Seolah semesta tidak puas menghancurkan aku perlahan. Kini ia melemparkan pisau tepat ke ulu hati yang belum pulih. Raka sudah bertunangan. Awalnya aku tak percaya. Bahkan setelah mendengar kabar itu dari mulut tetanggaku, Bu Yani, yang sempat diundang ke syukuran kecil di rumah Raka, aku masih berusaha menepis kenyataan. Nin, kamu tahu Alia? Cantik sekali. Modis. Katanya anak orang terpandang juga. Raka kelihatannya bahagia banget. Kata Bu Yani dengan nada hati-hati, seakan ingin menyampaikan luka dengan kapas. Tapi luka tetaplah luka. Dan kenyataan tetap terasa seperti silet, tipis tapi mematikan. Rasa sesak menjalar cepat, seperti racun yang menyebar lewat aliran darah. Tapi aku mencoba tenang. Aku mencoba kuat. Sampai akhirnya aku melihatnya sendiri. Sebuah foto beredar di media sosial. Raka berdiri di samping seorang wanita dengan gaun merah menyala, tersenyum lebar dengan gaya yang dibuat-buat anggun. Di bawahnya tertulis, "Selamat atas pertunangan Raka dan Alia, pasangan serasi yang penuh masa depan gemilang." Dan saat aku membaca caption selanjutnya, aku hampir tidak percaya. Alia, sepupu jauh dari keluarga Prameswari, akhirnya dipertemukan takdir dengan Raka, sang pengusaha sukses. Prameswari? Sepupu? Jantungku serasa diremas paksa. Segera aku membuka kontak keluarga besarku. Menyusuri setiap silsilah, nama-nama, hubungan garis pertama sampai keempat. Tapi tak ada satupun yang mengenal Alia. Bahkan kakakku, Dinda, yang namanya disebut-sebut dalam berita itu, justru tertawa pahit saat aku menanyakannya. Nin, aku bahkan gak tahu siapa Alia itu. Aku gak punya sepupu ketiga namanya begitu. Kalau dia ngaku keluarga kita, dia yang berbohong. Bibirku bergetar. Tidak hanya disakiti, kini namaku dipakai untuk mempermanis kebohongan wanita lain.
3 hari kemudian, aku bertemu langsung dengan Raka. Bukan karena undangan resmi, tapi karena aku menuntut klarifikasi. Di sebuah kafe yang pernah jadi tempat favorit kami dulu, ironi dari segala ironi, aku duduk di depannya. Ia tampak santai. Bahkan terlalu santai untuk seseorang yang baru saja membuang istrinya dan kini berpegangan tangan dengan perempuan baru. "Kenapa kamu pakai nama keluargaku untuk memperkenalkan dia?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Ia mengangkat alis. "Alia bilang dia punya hubungan keluarga jauh sama kamu. Katanya dia cucu dari sepupu ibumu." Dia meyakinkan aku. "Raka, kamu tahu keluargaku seperti apa? Kamu tahu aku hafal semua silsilah dari A sampai Z. Alia bukan siapa-siapa." Dia bohong. Ia menghela napas. Masih tenang. Masih seolah semuanya bisa dibenarkan dengan logika ringan. "Ya udahlah, Nia. Gak usah dibesar-besarkan. Dia baik, dia sayang aku, dan dia bukan aku," potongku tajam. "Dia gak ikut bantu kamu jualan. Dia gak pernah tidur di lantai pasar, gak pernah bau ikan, gak pernah dihina ibu kamu. Tapi dia yang kamu banggakan." Mata kami bertemu. Dan untuk sesaat, aku berharap ada keraguan dalam dirinya. Tapi yang kulihat justru kepastian. Mungkin karena dia datang dengan jujur. "Nia, gak ada penyamaran, gak ada cerita sedih yang dibuat-buat." Aku tersenyum miris. "Kamu pikir hidupku itu cerita buat film? Kamu pikir rasa cintaku yang diam-diam itu sandiwara? Tuhan saksi, Raka. Aku tulus mencintaimu. Tapi sekarang aku sadar, kamu hanya mencintai versi dangkal dari kesederhanaan, bukan perjuangan." Ia tidak menjawab. Tapi aku tidak menunggu lagi. Aku bangkit dari kursi, membawa luka yang kembali terbuka, namun dengan kepala tegak. Sebab kali ini, aku tidak lagi ingin mempertahankan cinta yang hanya bisa berdiri di atas kebohongan orang lain. Jika dulu aku disakiti karena menyembunyikan siapa aku sebenarnya, kini aku disakiti karena ada perempuan lain yang berpura-pura menjadi bagian dari hidupku. Dan dalam diamku malam itu, aku bersumpah, satu hari nanti, dunia akan tahu siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya mengenakan kemewahan sebagai topeng. Hari itu, langit cerah. Seperti hari-hari biasa yang penuh harapan, yang seakan mengisyaratkan bahwa mungkin ada sedikit kebaikan di dunia ini. Tetapi aku salah. Hari itu adalah pesta ulang tahun Raka, pesta yang mengundang orang-orang yang dulu pernah aku anggap keluarga, teman-teman yang aku kenal baik, hingga akhirnya aku tersadar, mereka semua bukan siapa-siapa. Dan aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Aku menerima undangannya bukan karena aku ingin berbaikan, tetapi karena aku merasa ada yang harus kubuktikan. Bukan pada Raka, bukan pada mertuaku, tapi pada diriku sendiri. Aku tak akan biarkan rasa malu itu menguasai diriku. Ketika aku tiba di rumah besar yang kini dihuni Raka bersama Alia, aku terdiam sejenak di depan pintu, merasakan getar gemuruh di dadaku. Tidak ada lagi rasa hangat yang dulu pernah aku rasakan di rumah itu. Semua terlihat asing. Seperti rumah yang bukan milikku. Ketika aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku. Senyum-senyum terpaksa yang dulu pernah menghangatkan suasana kini, hanya menjadi tatapan hampa. Semua tampak berbeda, kecuali satu hal, Alia. Dia berdiri di tengah ruangan dengan gaun hitam yang elegan, seolah dia adalah pusat dari segala perhatian. Rambutnya tergerai indah, wajahnya dipoles sempurna, dan senyumnya penuh dengan kesombongan yang terkesan sengaja ditunjukkan. Raka berdiri di sampingnya, terlihat bangga, seakan dia tidak mengenal siapa aku lagi. Tidak ada rasa penyesalan,
Tidak ada tatapan penuh kasih yang dulu pernah ia berikan padaku. Aku hanya melihat kebingungannya. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Kemudian, Alia, dengan nada yang teramat keras dan jelas terdengar di seluruh ruangan, berbicara. Suaranya mencabik-cabik ketenangan yang kutahan sejak tadi. Oh, lihat siapa yang datang. Penjual ikan? Bau amis? Astaga, pantas aja ditinggal. Suara tawa menggelegar mengisi ruangan. Semua orang tertawa, bahkan ada yang menambahkan komentar-komentar sinis. Hahaha, jadi itu yang namanya cinta sejati, ya? Mungkin dia merasa bau ikan itu wangi karena itu yang dia tahu. Kok bisa ya, Raka? Seenggaknya pilih perempuan yang lebih layak gitu, yang lebih terhormat. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti tusukan pisau yang merobek luka-luka lama yang belum sembuh. Kalian tahu rasanya? Ketika seluruh dunia tertawa di atas penderitaanmu, dan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menahan diri agar tidak runtuh? Aku hanya berdiri, menatap mereka satu persatu dengan mata yang kini semakin berat. Tapi dalam hatiku, aku menepis semua hinaan itu. Tidak ada satu kata pun yang dapat menghancurkan diriku kecuali aku yang membiarkan diriku terjatuh. Alia, apakah hidupmu hanya bisa dibangun di atas kehancuran orang lain? Aku berusaha berkata dengan tenang, meskipun suaraku sedikit bergetar. Kamu mungkin menang sekarang, tapi kamu tak akan bisa menutupi kebohonganmu selamanya. Alia terkekeh, namun tatapannya tajam. Oh, Nia, kamu gak perlu seuzon begitu. Kalau kamu mau ikutan begini, gak ada yang larang kok. Aku menarik napas panjang. Semua perlakuan ini seakan memantapkan hatiku. Dulu, aku mungkin akan menangis atau berlarian keluar, tapi sekarang, tidak. Aku gak peduli kalau kamu menghina aku. Aku gak peduli kalau kalian semua menganggap aku sampah. Yang jelas, aku tahu siapa aku. Dan aku tahu, pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan yang penuh dengan tawa sinis dan pandangan merendahkan. Di luar, angin berhembus pelan, seolah menyambut langkahku yang semakin mantap. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini menendangku ke dalam jurang keputusasaan lagi. Aku tahu, jalan yang aku pilih tidak akan mudah. Tapi setidaknya, aku bisa berjalan dengan kepala tegak. Mungkin aku bukan wanita dengan gaun mahal atau perhiasan mewah. Mungkin aku dulu bau ikan, pakaian lusuh, dan hanya seorang penjual di pasar, tapi aku punya martabat yang tidak akan pernah mereka bisa ambil dariku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka mengukur siapa aku hanya berdasarkan penampilan atau masa laluku. Sebab, kadang kita perlu kehilangan segalanya untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Terkadang, dunia bisa terasa sangat sempit, penuh dengan penghinaan dan luka. Namun, ada satu tempat yang selalu menjadi pelabuhan terakhir ketika segala yang lain gagal memberikan kehangatan, rumah keluarga. Aku kembali ke rumah keluarga, tempat di mana aku dulu dibesarkan, dengan semua kenangan indah dan penuh kasih. Pintu yang selalu terbuka, tempat yang tak pernah menilai dari penampilan atau kesalahan masa lalu. Dan, saat aku melangkah masuk ke rumah besar itu, aku merasa sebuah rasa lega yang tak terkatakan. Rasanya seperti pertama kali bisa bernapas dengan bebas setelah sekian lama terpenjara dalam dunia yang penuh kebohongan dan kemunafikan. Ayahku adalah sosok yang tangguh, namun hatinya lembut. Ia berdiri di ruang tamu saat aku datang. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku melihat matanya yang biasa dingin dan penuh tanggung jawab, kini penuh dengan rasa sayang dan kekhawatiran. Nindya? Suaranya serak, seolah tak percaya melihatku kembali setelah sekian lama. Ayah berjalan mendekat, memelukku erat,
lebih erat dari yang pernah kulihat. Ada begitu banyak kata yang ingin keluar, tapi tak satu pun yang kuucapkan. Aku hanya menangis dalam pelukannya. Di belakang ayah, ketiga kakakku juga datang menghampiriku, satu persatu, dengan senyum yang tak terlukiskan. Mereka tahu betapa keras perjuanganku, betapa banyak luka yang kutanggung, dan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, dalam setiap pelukan mereka, aku merasakan rasa percaya yang tak ternilai. "Kamu kuat, Nindya," kata Kak Dinda, kakakku yang paling tua, sambil menyeka air mata yang tiba-tiba saja keluar begitu saja. "Kamu tahu kan, kita selalu di sini untukmu. Aku gak peduli apa yang mereka bilang tentang kamu. Yang penting sekarang kamu kembali ke tempat yang benar, ke rumah kita," kata Kak Arya, kakak kedua, dengan nada tegas. "Kini, giliran mereka yang akan lihat siapa kamu sebenarnya." Kalimat Kak Arya itu menancap dalam, menembus semua keraguan yang selama ini aku rasakan. Giliran mereka yang akan melihat siapa aku. Aku bukanlah perempuan yang mereka kenal dulu. Aku bukan perempuan yang akan mudah dipermainkan atau dipandang sebelah mata. Aku telah belajar banyak tentang diriku, tentang dunia, tentang bagaimana orang lain memandangku dan bagaimana aku memandang diriku sendiri. Saat ayah melepaskan pelukannya, ia menatapku dengan tatapan penuh kebanggaan. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kekuatan. Aku tahu bahwa kali ini, aku kembali ke tempat yang benar, di mana aku diterima tanpa syarat, di mana aku bisa kembali menemukan diriku yang hilang. "Nindya," kata ayah, suara penuh ketegasan. "Keluarga kita telah lama berdiri dengan prinsip. Kita tidak akan pernah tunduk pada orang yang merendahkan kita. Mereka bisa menghina, tapi mereka tidak tahu siapa kita. Mereka tidak tahu siapa kamu." Dan saat itu, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Aku merasa diriku kembali. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa jatuh tanpa takut dihakimi. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk tanpa alasan. Mereka adalah tanah yang kokoh yang akan selalu mendukung kita berdiri kembali, tak peduli seberapa besar jatuh kita. Sekarang, kita akan tunjukkan siapa Nindya sebenarnya. Siapa yang sebenarnya bisa mengatasi semua ini dan lebih kuat dari sebelumnya. Mata Kak Dinda, Kak Arya, dan ayahku penuh dengan keyakinan. Mereka percaya padaku. Mereka tidak melihat aku sebagai perempuan yang gagal, tetapi sebagai perempuan yang sedang bangkit dari luka-luka itu, lebih kuat dan lebih teguh. Aku sudah cukup terluka. Tapi, kini aku tahu, dari segala yang telah hilang, aku tidak akan pernah kehilangan diriku sendiri. Dan keluargaku, mereka adalah orang-orang yang akan mengingatkan aku tentang siapa aku. Mereka adalah kekuatan yang membantuku berdiri tegak lagi. Dunia tidak akan bisa menilai siapa aku berdasarkan kebohongan mereka. Aku akan tunjukkan siapa aku dengan cara yang berbeda. 1 tahun sudah berlalu sejak aku kembali ke rumah keluargaku. Tahun yang penuh dengan perubahan dan kebangkitan. Di luar, dunia masih mengenaliku sebagai mantan istri Raka. Tetapi di dalam, aku telah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang dihina dan dilemahkan oleh orang lain. Aku adalah Nindya Prameswari, CEO cabang luar negeri dari Prameswari Group, sebuah pencapaian yang kuperoleh dengan usaha keras dan tekad yang tak tergoyahkan. Ulang tahunku tahun ini terasa sangat berbeda. Sebuah pesta kejutan yang diadakan oleh keluargaku di Hotel Bintang 5. Mereka tahu betul, aku tidak pernah menginginkan kemewahan, tapi mereka ingin menunjukkan betapa berartinya aku untuk mereka, betapa kebanggaan mereka terhadapku tak pernah pudar. Aku duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar memahami perjalanan hidupku, yang tahu bahwa setiap pencapaian ini adalah hasil dari perjuangan. Namun,
Takdir tampaknya punya cara untuk membawa masa lalu kembali ke hadapan kita, meskipun kita berusaha keras untuk melupakan. Saat aku tengah berdiri untuk memberi sambutan, pintu hotel terbuka, dan beberapa orang yang aku kenal, yang dulu pernah ada dalam hidupku, masuk. Di antara mereka, ada Raka dan Alia. Keduanya datang dengan wajah yang penuh percaya diri, seolah dunia ini masih berputar sesuai dengan keinginan mereka. Alia, dengan senyum tipis dan gaun putih yang memancarkan kesombongan, melangkah masuk dengan anggun. Di sebelahnya, Raka tampak ragu, namun senyumnya masih terlihat familiar. Senyum yang dulu pernah ia berikan padaku saat kita masih bersama. Ternyata, Alia mengundang mereka sebagai bagian dari acara bisnis, karena mereka memiliki hubungan dengan beberapa rekanan perusahaan Prameswari Group. Keduanya tersenyum seolah tak ada yang berubah, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka. Tatapan yang penuh dengan kesombongan, dan seakan mereka merasa superior. "Nindya, tak disangka bisa bertemu lagi di sini," kata Alia dengan nada sinis yang disertai tawa kecil. "Tahun ini kamu benar-benar sudah melangkah jauh, ya? Menjadi bos di perusahaan besar." Aku menatapnya, menjaga ketenanganku meskipun di dalam hatiku ada gejolak yang hampir tak tertahankan. Ini adalah momen yang tak terduga, momen yang penuh ironis. Dulu, aku yang ditinggalkan dan dipermalukan. Kini, aku berdiri di puncak kesuksesan. Sementara mereka yang pernah merendahkan aku, masih terjebak dalam kebohongan dan kesombongan. Raka menyapaku dengan tatapan yang tidak sepenuhnya nyaman. Mungkin ia merasa canggung, atau mungkin ada rasa penyesalan yang datang terlambat. Tapi aku sudah tidak bisa lagi mengharapkan hal tersebut. Dulu, aku menginginkan penyesalan itu, tetapi kini aku sadar, tidak ada gunanya lagi. "Raka, Alia," aku menyapa mereka dengan senyum yang tidak terlalu ramah, namun cukup untuk menjaga kesopanan. "Selamat datang. Senang bisa bertemu lagi." Mereka berdiri di sana, mencoba tersenyum, namun jelas ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu mereka tidak mengira akan bertemu denganku di sini, di ruang yang sekarang aku kuasai. Rasanya seperti roda takdir yang berputar cepat. Mereka yang dulu meremehkan aku, kini berada di hadapanku, hanya sebagai bagian dari tamu yang datang ke pestaku. Di tengah percakapan formal, aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh yang dilemparkan oleh beberapa tamu lainnya. Mereka jelas menyadari bahwa ada cerita lebih besar di balik pertemuan ini. Alia, dengan segala kesombongannya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia memiliki posisi lebih tinggi. Dan Raka yang dulu pernah mengatakanku bahwa aku adalah cintanya, kini berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu berhasil, Nindya," kata Raka, suara yang terdengar datar, namun aku bisa menangkap ada penyesalan yang tersembunyi di dalamnya. Aku tidak pernah membayangkan." "Tidak masalah," jawabku tegas, meskipun di dalam hati ada sedikit perasaan terluka yang kembali muncul. "Sekarang, kita semua ada di sini. Mungkin ini yang terbaik." Aku tidak ingin terjebak dalam kenangan-kenangan itu. Aku tidak ingin merasakan kepedihan masa lalu itu lagi. Aku telah membangun hidupku dari nol, jauh dari bayang-bayang mereka, dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang telah kubangun dengan susah payah. Pesta terus berlanjut dengan suasana yang sedikit canggung, namun aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, mereka yang datang dan mencoba menghina atau merendahkan diriku dulu, kini melihat dengan mata kepala sendiri betapa besar aku telah berkembang. Aku bukan lagi perempuan yang mereka kenal dulu. Kini, aku adalah CEO, wanita yang memiliki suara dan kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan meskipun mereka masih ada di sana, aku tahu satu hal pasti, aku tidak lagi butuh pengakuan dari mereka. Aku sudah menjadi diriku yang sebenarnya.
Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa kubanggakan. Dunia memang bisa mempermalukan kita, tetapi pada akhirnya, hanya kita yang bisa menentukan siapa kita sebenarnya. Aku tahu, mereka tidak pernah berhenti menganggapku rendah. Meskipun sekarang aku berdiri di atas panggung keberhasilan. Meskipun aku telah mencapai semua yang mereka anggap tak mungkin. Mereka masih memandangku dengan sinisme dan penghinaan yang sudah terlalu lama mereka simpan dalam hati. Keluarga Raka, yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupku, kini seakan menjadi cermin bagi dunia yang penuh dengan kecemburuan dan kebohongan. Di pesta ulang tahunku yang meriah itu, aku melihat mereka yang dulu menghina aku tanpa ampun, berbicara di sudut ruangan. Mereka tidak sadar bahwa aku mendengar setiap kata mereka. Aku bisa melihat ekspresi mereka, senyum mengejek yang tak bisa disembunyikan, dan kata-kata yang terus keluar begitu mudah dari bibir mereka, seolah aku masih perempuan yang sama seperti dulu. Ah, dia cuma numpang nama. Tetap aja, dasar bau ikan. Aku bisa merasakan rasa sakit itu menyentuh hatiku. Tapi aku sudah cukup lama belajar untuk mengabaikan kata-kata seperti itu. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkan aku lagi. Aku menarik napas panjang dan melangkah dengan tenang ke arah mereka. Dengan senyum yang sudah kupersiapkan, aku menghampiri mereka, menghentikan percakapan mereka yang kotor dan penuh kebencian. Mereka menatapku dengan rasa tidak percaya, dan aku bisa melihat ketegangan di wajah mereka, seolah mereka tidak mengira aku akan datang lebih dekat. "Oh, Nindya, datang lagi. Apa kabar?" kata ibu mertuaku dengan suara yang terdengar seolah tidak sabar untuk kembali menghina. "Pesta ini bisa dibilang meriah, ya? Pasti ada yang mengundangmu untuk cari muka." Aku tersenyum. Tapi senyumku kali ini bukan senyum yang penuh keraguan atau kesedihan. Ini adalah senyum yang penuh keteguhan hati, senyum yang tahu apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri semua hinaan ini. "Tunggu sebentar," jawabku, dengan suara yang penuh keyakinan, seolah aku sudah tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Semua mata kini tertuju padaku. Mereka yang dulu menganggapku hina, yang dulu merendahkan setiap langkah yang kuambil, kini mulai terlihat cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, dan itu membuat semuanya semakin menarik. Aku mengambil ponselku dari tas, dan dengan perlahan, kuputar layar ponselku menghadap mereka. Ini adalah bagian yang tidak mereka duga. Aku menunjukkan kepada mereka sebuah dokumen resmi yang berisi pengesahan dari Prameswari Group. Di sana tertulis dengan jelas, Nindya Prameswari, CEO cabang luar negeri, Prameswari Group. Aku bisa melihat ekspresi mereka berubah seketika. Wajah mereka memucat, mulut mereka terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mereka tidak tahu bagaimana merespons itu, tidak tahu bagaimana melawan kenyataan yang sudah ada di depan mata mereka. "Kalian masih ingin memanggilku bau ikan?" tanyaku dengan tenang, meskipun dalam hatiku ada ledakan kemenangan yang terasa luar biasa. "Kalian masih ingin melihatku sebagai perempuan yang hina dan tak berarti?" Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ibu mertuaku hanya diam, tidak berani membalas. Kakak iparku yang dulu sering mengolok-olokku hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu lagi berbicara. Aku tahu, mereka tidak bisa lagi merendahkan aku begitu saja. Mereka yang dulu memandang rendah kini hanya bisa diam dan mencerna kenyataan yang baru saja kubuka. Aku mengangkat wajahku lebih tinggi, mengingatkan mereka siapa aku sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya, bau, itu. Bukan aku yang bau, tapi kebohongan mereka yang menebar aroma busuk. Aku sudah cukup lama dianggap tidak penting oleh kalian. Tapi sekarang, aku akan berdiri di sini dengan bangga, karena aku tahu siapa diriku. Aku sudah mengubah hidupku, tanpa bantuan dari siapapun,
tanpa harus tunduk pada hinaan kalian. Aku melangkah mundur, meninggalkan mereka dengan mulut ternganga, dan senyum di wajahku yang penuh kemenangan. Aku tahu, saat itu, aku telah memenangkan pertarungan batin ini. Mereka mungkin masih memiliki kekayaan dan status, tetapi aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri. Mereka tidak bisa lagi memandangku sebagai wanita yang lemah. Aku adalah Nindya Prameswari, dan itu sudah cukup untuk membungkam segala hinaan mereka. Aku tidak butuh pengakuan mereka, karena aku sudah mengenal diriku lebih dalam dari yang mereka tahu. Pesta ulang tahunku yang megah sudah hampir mencapai puncaknya, dengan atmosfer penuh kegembiraan dan tawa. Semua orang tampak terkesima dengan kemewahan hotel dan keberhasilan yang aku raih. Aku duduk di meja, berbicara dengan beberapa rekan bisnis, tetapi mataku tidak bisa lepas dari para tamu yang hadir. Meskipun ada banyak orang yang datang untuk merayakan, aku tahu ada seseorang yang sangat penting yang belum datang, keluargaku. Aku telah merindukan mereka, tetapi aku juga tahu bahwa mereka akan datang dengan cara yang tak terduga. Ayahku, yang selalu menjadi pemimpin dalam keluarga kami, adalah sosok yang tidak pernah mencolok dalam keramaian. Namun kali ini, aku tahu kehadirannya akan memberi dampak besar. Saat tiba-tiba pintu ruang pesta terbuka, semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Ayahku masuk dengan langkah yang penuh wibawa, mengenakan setelan eksklusif yang begitu elegan, sebuah pakaian yang memancarkan kekuasaan dan ketegasan. Di sebelahnya, ketiga kakakku berdiri tegak, mengenakan jas yang tak kalah mewah, masing-masing membawa aura kewibawaan mereka yang telah terbentuk dari perjalanan panjang dalam dunia bisnis. Mereka bukan hanya pebisnis besar, tapi juga orang-orang yang sudah lama menjadi bagian dari jaringan perusahaan internasional. Suasana seketika berubah. Hening sejenak. Ada kehadiran yang begitu besar dan penuh pengaruh, yang membuat semua orang merasa bahwa mereka yang datang bukan sekadar tamu. Mereka adalah para pemimpin yang tidak bisa diabaikan. Semua mata beralih ke mereka, seakan seluruh ruangan menjadi terfokus pada satu titik. Dan di belakang mereka, berdiri dengan tegap, aku. Seperti biasa, senyumku tidak pernah pudar, meskipun dalam hatiku ada perasaan campur aduk. Kini, aku bukan lagi perempuan yang pernah mereka hina. Aku sudah berada di atas panggung ini dengan bangga, dan aku tahu keluarga Raka yang berada di sudut ruangan juga merasakannya. Mereka pasti tahu apa yang sedang terjadi. Ayahku maju ke depan, memandang ke arah tamu-tamu yang hadir, dan dengan suara yang penuh kewibawaan, ia berkata, "Kenalkan, ini CEO Asia Tenggara Group kami. Putri kami, Anindya Prameswari." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, menyentuh setiap orang yang mendengarnya. Anindya Prameswari. Nama itu bukan hanya sekadar nama. Itu adalah simbol kekuatan, keteguhan, dan pengaruh yang kini aku miliki. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan yang tiba-tiba berubah. Beberapa orang yang sebelumnya hanya melihatku sebagai seorang perempuan biasa, yang mungkin dianggap terlalu muda untuk mencapai posisi seperti ini, kini melihatku dengan penuh rasa hormat. Namun, yang paling menarik adalah reaksi dari keluarga Raka. Wajah mereka seketika memucat. Alia yang biasanya selalu tampak anggun dengan senyuman sombong, kini terlihat terdiam, mencoba menahan ketegangan yang terasa begitu jelas. Raka, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut di wajahnya. Aku tahu, mereka tidak mengira ini akan terjadi. Bahwa aku, yang dulu mereka anggap hanya seorang gadis penjual ikan, kini berdiri dengan posisi yang tak terjangkau oleh mereka. Ayahku melanjutkan, "Nindya, putri bungsu saya, telah membuktikan dirinya dengan kerja keras dan dedikasi. Dan hari ini, kami bangga memperkenalkan dia sebagai pemimpin kami di Asia Tenggara."
Aku bisa merasakan beban yang selama ini aku bawa, yang selalu mereka ragukan, kini meledak menjadi kebanggaan yang tak terelakkan. Semua kata hinaan yang pernah mereka lontarkan kini terasa seperti angin yang sudah lama berlalu. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Tiba-tiba, semua perasaan itu meledak menjadi senyum yang paling lebar. Aku bukan lagi perempuan yang lemah. Aku bukan lagi yang dulu mereka hina. Kini, aku adalah bagian dari keluarga yang tak bisa digoyahkan, dan tak ada satupun orang di ruangan ini yang bisa meragukan itu. Raka mencoba tersenyum, namun jelas ada kegelisahan di matanya. Ia melihat ke arahku, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Aku tahu, ada rasa yang rumit yang mengalir di antara kita. Penyesalan, kebingungan, dan mungkin sedikit rasa malu. Tapi aku tidak bisa lagi mengharapkan apapun darinya. Aku sudah melangkah jauh melewati bayang-bayang masa lalu. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Alia yang mencoba terlihat tetap anggun, namun tak bisa menyembunyikan ketegangan yang terperangkap di dalam dirinya. Aku tahu, sekarang mereka yang dulu merasa superior, kini harus menatap kenyataan yang tidak bisa mereka pungkiri. Aku adalah CEO, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku mungkin pernah dianggap lemah, tetapi hari ini aku berdiri di sini dengan kekuatan yang tak bisa dipatahkan. Suasana di ruangan itu mendadak tegang. Setelah perkenalan singkat yang penuh dengan kejutan, keluarga Raka, termasuk Alia, terpaku di tempat mereka berdiri. Seakan waktu berhenti sejenak. Aku bisa melihat ekspresi yang terlukis di wajah mereka, ekspresi yang tidak bisa mereka sembunyikan meskipun berusaha keras untuk menjaga kesan anggun dan sombong. Wajah mereka memucat, seakan semuanya tiba-tiba menjadi terlalu nyata, terlalu berat untuk mereka terima. Alia, yang dulu sering menatapku dengan tatapan merendahkan, kini hanya bisa berdiri diam. Senyumnya yang sombong dan penuh keangkuhan itu tiba-tiba pudar, digantikan dengan canggungnya kekalahan yang tersembunyi di balik matanya. Tidak ada lagi ucapan ejekan atau sindiran yang keluar dari bibirnya. Hanya ada kebisuan yang menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Raka berdiri di tengah keramaian, tak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat bagaimana hatinya berguncang, bagaimana perasaan campur aduk itu menghancurkan rasa percaya diri yang dulu dia miliki. Di satu sisi, aku tahu dia merasa terkejut, bahkan mungkin sedikit terhina oleh kenyataan bahwa aku yang dulu dianggap tak lebih dari sekadar perempuan biasa, perempuan yang hanya bisa berjualan ikan, kini berdiri sebagai CEO dari sebuah grup bisnis internasional. Dia melangkah pelan ke arahku, langkahnya terasa lambat dan penuh keraguan. Pandangannya tertuju padaku, dan aku bisa merasakan ketegangan yang begitu dalam, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, namun kata-kata itu tertahan di dalam tenggorokannya. Raka berhenti beberapa langkah dari tempatku berdiri, mencoba untuk meraih kata-kata yang tepat. Nindya, suaranya terdengar sangat lembut, hampir seperti bisikan. Aku. Tapi aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah cukup mendengar kata-kata kosong darinya. Aku sudah cukup mendengar permintaan maaf yang tak pernah sungguh-sungguh. Dengan tenang, aku tersenyum padanya, senyum yang penuh ketenangan, tapi juga ada sedikit getir yang tersembunyi. Senyum yang tidak membiarkan dirinya dibawa oleh perasaan masa lalu. Aku menatapnya dalam-dalam, menatap mata yang pernah menjadi pusat dari semua harapanku. Mata yang dulu berjanji, namun sekarang hanya menawarkan kebingungannya. Raka, aku berkata pelan, namun setiap kata yang keluar dariku terasa penuh kekuatan. Aku sudah jauh melewati masa itu. Sudah waktunya kamu menerima kenyataan bahwa kita sudah berpisah, dan hidup kita tak akan pernah kembali seperti dulu. Dia terdiam, matanya masih terkunci pada mataku, seolah berusaha memahami kata-kataku.
Tetapi aku tahu dia sudah terlambat. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Tidak ada lagi waktu untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Aku telah membangun hidupku sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa mengandalkan apapun kecuali usahaku sendiri. Di belakangku, keluarga Raka semakin terlihat terasing. Mereka yang pernah memandangku dengan hinaan dan penolakan kini tak bisa lagi menyembunyikan perasaan mereka. Mereka tahu bahwa aku yang dulu mereka anggap lemah dan tidak berarti, kini telah menjadi sosok yang tak bisa lagi mereka abaikan. Mereka berusaha mengalihkan pandangan, mencoba tersenyum dengan canggung, namun semuanya terasa palsu. Raka, yang sekarang hanya berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan dan kekosongan, akhirnya menundukkan kepalanya. Aku tahu dia ingin meminta maaf, ingin mengakui kesalahannya, tetapi aku tidak akan memberi kesempatan itu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan yang datang dari orang yang kita cintai, dan aku sudah cukup terluka untuk memberikan kesempatan kedua. Raka, kataku sekali lagi, suaraku kali ini penuh dengan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa kamu. Tanpa bantuanmu, tanpa pengakuanmu. Aku berbalik, meninggalkan dia dengan perasaan yang belum selesai, tetapi aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menutup bab itu. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Aku telah menemukan kekuatanku, dan tidak ada yang bisa merampas itu dariku. Ketika aku melangkah jauh dari Raka dan keluarganya, aku bisa merasakan tatapan-tatapan yang mengikuti langkahku. Mereka terdiam, hanya bisa menonton, menyaksikan aku yang sekarang lebih kuat dan lebih tangguh dari yang mereka kira. Aku tidak lagi gadis yang mereka rendahkan. Aku adalah Anindya Prameswari, perempuan yang tak tergoyahkan. Mereka ingin aku jatuh, tetapi aku justru tumbuh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Waktu terus berjalan, dan dalam beberapa bulan setelah pesta ulang tahunku yang mengguncang itu, kehidupan Raka mulai berubah. Semua yang pernah dia banggakan, semua yang dulu menjadi simbol keberhasilannya, perlahan runtuh seperti bangunan yang tak memiliki pondasi yang kokoh. Aku tahu dari berita bisnis bahwa usaha Raka mulai merosot, dan semakin lama, ia semakin terjerumus dalam masalah. Ternyata, salah satu kesalahan terbesar yang dia buat adalah investasi bodoh yang diputuskan atas saran Alia, tunangan barunya. Alia, dengan segala kecantikannya dan keangkuhannya, yang dulu begitu merendahkan diriku, ternyata malah menjerumuskan Raka ke dalam kerugian besar. Mereka menginvestasikan uang perusahaan di sebuah proyek yang tidak jelas, yang akhirnya membawa mereka ke kebangkrutan. Aku tidak merasa terkejut. Karma selalu memiliki cara untuk bekerja dengan sempurna, dan aku sudah lama percaya bahwa apa yang ditabur, itu pula yang akan dituai. Alia, dengan liciknya, kabur membawa uang perusahaan, meninggalkan Raka dalam kehancuran. Semua yang dulu mereka banggakan, ruko-ruko mewah, mobil-mobil baru, bahkan rumah besar, sekarang hanya menjadi kenangan pahit yang tak bisa mereka jaga. Hanya dalam hitungan bulan, Raka kehilangan hampir semuanya. Tentu saja, Raka tidak bisa menerima kenyataan itu dengan mudah. Dia yang dulu merasa begitu hebat, yang menganggap aku tak lebih dari sekadar wanita biasa yang hanya bisa berjualan ikan, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang sombong. Raka mencoba menghubungiku beberapa kali setelah kebangkrutan itu. Aku tahu, dia ingin meminta maaf, ingin kembali padaku, karena dia merasa bahwa aku adalah satu-satunya yang pernah mencintainya dengan tulus. Aku bisa merasakan kekosongan dalam setiap kata yang dia kirimkan, setiap pesan yang dia tulis. Namun, aku sudah sangat berbeda sekarang. Aku bukan lagi perempuan yang dulu, yang mudah terluka dan dibohongi. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk di kantor,
tiba-tiba Raka datang menemuiku. Wajahnya tampak kusam, penuh dengan rasa penyesalan dan kebingungannya. Dia berdiri di depan meja kerjaku, tak berani menatapku langsung. "Nindya, aku tahu aku salah. Aku ingin kembali. Aku ingin mulai lagi. Tolong, beri aku kesempatan." Suara Raka terdengar penuh ketegangan, seolah-olah dia sudah kehabisan segala daya untuk bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun tergerak oleh kata-katanya. Aku tahu dia sedang mencoba meraih kembali apa yang sudah hilang, tetapi aku tidak lagi ingin menjadi bagian dari dunia yang pernah menghancurkanku. Aku menghela napas, menatapnya dengan penuh ketenangan, dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. "Maaf, Raka. Aku ini penjual ikan yang kamu lepas begitu saja, kan? Sekarang, silakan rasakan dunia tanpa amisnya cintaku." Kata-kataku bagaikan tamparan keras yang membuatnya terdiam. Ada keheningan yang menegangkan di antara kami, dan aku bisa melihat di matanya betapa terkejutnya dia. Aku tahu itu bukan hal yang mudah bagi Raka untuk diterima. Dia yang dulu menganggap aku tak lebih dari sekadar wanita biasa, yang tidak berharga tanpa kekayaan, kini harus menelan kenyataan bahwa aku tidak membutuhkan dirinya lagi. Raka menghela napas berat, berusaha mencari kata-kata yang bisa membenarkan dirinya, tapi aku sudah tidak tertarik lagi untuk mendengarnya. Aku sudah jauh melewati masa itu, dan aku tidak akan kembali ke dunia yang hanya memberi aku luka. Aku sudah menemukan jalanku, Raka. Dan jalan itu tidak lagi melibatkanmu. Aku telah belajar untuk hidup dengan kebanggaan atas diriku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Tidak ada ruang lagi untuk kita. Raka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, seolah tak mampu menerima kenyataan bahwa aku yang dulu dianggap tak berarti, kini berdiri lebih kuat darinya. Aku tahu betul bahwa karma sudah bekerja dengan cara yang paling tepat, dan kini Raka harus merasakan pahitnya hidup tanpa aku di sisinya. Aku berbalik, kembali fokus pada pekerjaanku, meninggalkan Raka yang masih berdiri di sana, hanya bisa menatapku dengan perasaan yang tak terungkapkan. Aku tahu, dia akan belajar bahwa dunia ini bukan hanya tentang kekayaan dan status, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan aku sudah menemukan jalanku tanpa harus membiarkan siapapun merendahkan harga diriku. Karma datang pada waktunya. Dan aku yang dulu dianggap tidak berarti, kini menjadi bukti bahwa kekuatan sejati ada pada mereka yang tak pernah menyerah pada diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan hidupku semakin berubah. Setelah penolakan terhadap Raka, aku merasa seperti aku telah menutup sebuah bab lama dalam hidupku. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keraguan yang menghantui. Aku sadar bahwa aku telah berjalan jauh dari dunia yang dulu, dunia yang penuh dengan manipulasi, kebohongan, dan harapan palsu. Aku fokus pada pekerjaan dan memimpin Prameswari Group dengan penuh dedikasi. Setiap langkahku, setiap keputusan yang aku buat, menjadi bukti bahwa aku tidak hanya sekadar perempuan yang pernah dijatuhkan oleh orang yang aku cintai, tetapi seorang wanita yang tangguh, cerdas, dan penuh tekad. Nama Anindya Prameswari kini lebih dikenal di dunia bisnis, dan aku tidak hanya dikenal karena latar belakangku, tetapi juga karena keberhasilan yang telah aku capai sendiri. Suatu hari, ketika aku sedang rapat dengan beberapa eksekutif perusahaan, aku menerima telepon yang mengganggu konsentrasiku. Raka menelepon. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Suara Raka terdengar terburu-buru, seperti seseorang yang sedang dalam kesulitan. "Nindya, aku butuh bantuan. Usahaku, aku kehilangan semuanya. Bisnis bangkrut, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Aku menutup mataku sejenak,
menarik napas panjang. Aku tahu apa yang dia ingin katakan, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak lagi memiliki tempat untuknya. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tetapi karena aku sudah memutuskan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Dunia ini tidak selalu memberi kita kesempatan kedua, dan Raka telah kehilangan kesempatan itu sejak lama. Raka, aku sudah mengatakan yang perlu aku katakan. Dunia yang kamu inginkan dulu, dunia yang penuh dengan kebohongan dan ego, telah meninggalkanmu. Sekarang, kamu harus menghadapi kenyataan bahwa kamu harus bangkit sendiri. Aku bisa mendengar rasa putus asa di suaranya, namun aku tahu, ini adalah pelajaran yang harus dia terima. Aku telah memberi cukup banyak kesempatan, tetapi sekarang adalah waktunya untuk mengutamakan diriku sendiri. Aku tidak bisa membantumu. Kamu yang membuat pilihan itu, dan sekarang kamu harus membayar harganya. Aku menutup telepon itu tanpa memberikan kesempatan bagi Raka untuk mengungkapkan lebih banyak kata-kata. Bagiku, itu adalah keputusan yang tepat. Aku sudah cukup memberikan ruang bagi orang lain untuk mengecewakanku. Sekarang, hanya ada satu hal yang penting, diriku sendiri. Setelah percakapan itu, aku merasa ringan, seperti beban yang sudah lama aku pikul akhirnya terangkat. Aku kembali ke rapat, dan rasanya dunia ini penuh dengan kemungkinan baru. Setiap keputusan yang aku ambil sekarang bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengukir keberhasilan yang tak tergoyahkan. Beberapa hari setelah itu, aku menerima kabar buruk mengenai Raka. Usahanya yang hancur membuatnya terjebak dalam hutang yang sangat besar. Alia, yang dulu begitu memandang rendah diriku, sekarang bahkan tidak bisa dihubungi. Dia telah melarikan diri, meninggalkan Raka sendirian untuk menghadapi akibat dari pilihannya. Aku tidak merasa bahagia dengan kehancuran mereka, tetapi aku merasa bahwa karma telah mengajarkan mereka pelajaran yang sangat berharga. Kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, dan kebanggaan, ketamakan, serta penghinaan pada orang lain hanya akan membawa kehancuran. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang materi atau status, tetapi tentang menjadi setia pada diri sendiri dan tidak membiarkan dunia menilai kita berdasarkan masa lalu. Aku yang dulu dipandang rendah, yang dulu dianggap tak lebih dari penjual ikan, kini telah menunjukkan pada dunia bahwa aku adalah lebih dari itu. Hari-hari yang lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan kini, hanya menjadi bagian dari cerita lama yang telah kutinggalkan. Aku sekarang adalah seorang pemimpin, bukan karena siapa yang aku kenal, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Dunia ini adalah milikku untuk dijelajahi, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mendikte takdirku. Masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita. Kita adalah apa yang kita pilih untuk menjadi, dan aku memilih untuk menjadi seorang pemimpin, bukan seorang korban. Aku menatap keluar jendela kantorku yang menghadap ke kota yang tak pernah tidur, penuh dengan gedung-gedung tinggi yang mencakar langit. Hari-hari kini berjalan dengan ritme yang tenang, meskipun penuh dengan kesibukan dan tanggung jawab yang semakin besar. Prameswari Group berkembang pesat, dan aku semakin dihormati, tidak hanya karena kekayaan yang aku miliki, tetapi karena kepemimpinan yang aku tunjukkan. Aku telah jauh melangkah dari masa lalu. Raka, yang dulu adalah pusat dunia aku, kini hanya menjadi bayangan dalam kenangan. Aku tidak lagi merasa marah atau kecewa padanya. Keberhasilanku sekarang adalah jawaban diam-diam atas semua hinaan dan pengkhianatan yang aku terima. Aku tak perlu balas dendam. Aku tidak butuh untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik dari mereka. Aku hanya perlu hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Hidup ini, bagiku, adalah tentang menghargai diriku sendiri, tentang berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Setiap hari,
Aku semakin menyadari bahwa kesuksesan terbesar bukanlah saat kita mencapai puncak, tetapi saat kita bisa meninggalkan masa lalu dengan damai dan terus melangkah ke depan tanpa terikat oleh dendam atau kebencian. Aku sering mendengar kabar tentang Raka. Perusahaannya, yang dulu ia banggakan, kini hanya tinggal kenangan. Alia, wanita yang dulu merendahkan diriku, telah pergi meninggalkan Raka. Seperti yang aku prediksi. Karma memang memiliki cara yang sangat tepat dalam mengajarkan pelajaran. Dulu mereka yang menilai aku hanya berdasarkan penampilan, yang menghina aku karena pekerjaanku yang sederhana, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka tak lagi menjadi pusat dunia ini. Aku tersenyum dalam hati. Mereka yang dulu menganggapku rendah, yang merendahkan harga diriku, kini harus menerima kenyataan bahwa aku adalah pemimpin, seorang wanita yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia daripada yang pernah mereka bayangkan. Pernahkah mereka menyadari bahwa aku adalah sosok yang mereka sebut bau ikan? Itu? Mungkin tidak. Dan aku tak peduli. Kemenangan yang paling memuaskan adalah kemenangan yang diam-diam, di mana kita tak perlu menjawab dengan kebencian, karena dunia sudah cukup memberikan jawabannya. Ketika mereka mencoba merendahkan aku justru membuktikan bahwa mereka yang benar-benar berbau busuk adalah mereka yang hanya mampu melihat dunia dari kacamata kebanggaan kosong. Kini, aku berdiri di tempat yang sangat berbeda. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai aku, bukan karena asal-usulku, tetapi karena apa yang telah aku capai dengan kerja keras dan kejujuran. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan aku tahu, aku telah menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Hari-hari yang aku jalani kini penuh dengan pencapaian dan kebahagiaan, jauh dari dunia yang dulu dipenuhi dengan pengkhianatan. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, sesuatu yang dulu aku cari dalam cinta yang salah, dalam orang yang salah, dan dalam dunia yang salah. Mereka yang dulu menghinaku, yang dulu memandangku dengan rendah, kini harus berdiri di bawah bayang-bayang wanita yang dulu mereka sebut bau ikan. Aku tak perlu membalas mereka dengan kata-kata atau kebencian. Aku hanya perlu terus hidup dengan cara yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Tidak ada yang lebih indah daripada kemenangan yang datang tanpa harus kita tunjukkan. Keberhasilan sejati adalah ketika dunia sendiri mengakui siapa kita tanpa kata-kata. Dengan ini, perjalanan panjang Nindya mencapai puncaknya, bukan hanya dalam kesuksesan materi, tetapi juga dalam menemukan kekuatan sejati yang berasal dari dalam dirinya. Dunia akhirnya melihat siapa yang benar-benar berbau busuk, bukan dia, tetapi mereka yang pernah merendahkannya. Kesimpulan dari cerita ini yaitu, perjalanan hidup Anindya Prameswari adalah kisah tentang keteguhan hati, keberanian, dan pengampunan diri. Dimulai dari seorang gadis muda yang terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan penilaian berdasarkan status, Nindya menunjukkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari asal-usul atau kekayaan, tetapi dari seberapa besar kita dapat mengatasi tantangan, memperjuangkan impian, dan tetap setia pada diri sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa karma tidak pernah salah. Setiap tindakan, setiap kata yang keluar dari mulut kita, akan kembali kepada kita, baik atau buruk. Nindya, meskipun dihina dan direndahkan, tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, ia memilih untuk membangun hidup yang lebih baik, untuk menjadi lebih kuat dan lebih sukses tanpa bergantung pada siapapun. Di akhir perjalanan, keberhasilan Nindya bukan hanya tentang kesuksesan materi yang ia raih, tetapi tentang kedamaian dan kebahagiaan yang ditemukan dalam dirinya sendiri. Dunia mungkin pernah menganggapnya rendah, tetapi justru mereka yang dulu menghinanya lah yang akhirnya melihat siapa yang sebenarnya berbau busuk, bukan Nindya,
tetapi mereka yang hidup dengan kebanggaan dan penilaian kosong. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa dunia ini selalu memiliki cara untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya benar. Orang yang kita anggap lemah atau tak berharga bisa saja menjadi sumber kekuatan terbesar. Dan pada akhirnya, kemenangan yang paling manis adalah ketika kita tidak perlu membalas kebencian, tetapi membiarkan keberhasilan kita berbicara sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa didapat dari orang lain atau dari dunia luar, melainkan dari keberanian untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, untuk memilih tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita, dan untuk terus maju dengan tekad yang kuat. Nindya membuktikan bahwa ketika kita memilih untuk hidup dengan integritas dan keberanian, kita akan menemukan jalan menuju kemenangan yang jauh lebih berarti.